Bab 4337. Tarikan puluhan ribu iblis. Kerohanian mengalir ke dalamnya dan setelah menerima warisan ingatan ini, Erikin akhirnya menghela napas lega. Masih lumayan. Walaupun teknik kedua ini agak aneh, namun tetap termasuk serius dan merupakan kekuatan suci yang berguna untuk pertarungan. Tarikan puluhan ribu iblis, ini adalah teknik yang diilhami dan diciptakan oleh Dewa Bintang di alam yang diduduki oleh Ketua Iblis, sesuai dengan situasi para Ketua Iblis yang bertarung dan melahap. Teknik ini tidak murni untuk pertarungan, ini mirip dengan beberapa teknik tambahan. Pengoperasiannya sangat sederhana. Setelah mengoperasikan teknik ini, kultivator akan mengeluarkan benang iblis dalam jumlah besar seperti laba-laba. Setelah benang ajaib ini dilepaskan, Reiki di tubuh kultivator manapun yang terikat padanya akan diambil oleh kastor dan diserap untuk digunakan sendiri. Meskipun teknik ini tidak dikenal karena kekuatannya, ia harusnya berguna tidak peduli apakah itu digunakan untuk melemahkan kekuatan lawan selama pertempuran atau memulihkan Reiki dengan cepat setelah pertempuran. Itu bisa dianggap sebagai menutupi kekurangan Erikin dalam memulihkan Reikinya dan menyembuhkan sakit hati Erikin setelah mempelajari teknik batu awan. Berbeda dengan teknik batu awan, tarikan puluhan ribu iblis ini, Erikin berencana untuk lebih banyak berkultivasi. Lagi pula, dengan 10 patung di tangannya, akan sia-sia untuk menyimpannya saja. Tentu saja, harus ada sisa untuk terus berlatih teknik waktu. Kenapa tidak melihat peringkat kedua kekuatan suci ini dulu? Setelah membaca semua teknik itu, Erikin juga sedikit terharu. Selanjutnya, dia menggunakan patung pusaka untuk menyelidiki dua kekuatan suci dan untuk kejutan Erikin, teknik batu awan yang tampaknya tidak berguna ini berada di peringkat 4 di 36 kekuatan suci. Tempat keempat yang terlalu tinggi. Dan dia curiga 3 besar kekuatan suci mungkin sama sekali tidak berada di tanah poin bintang untuk diperebutkan. Jika demikian, maka teknik batu awan ini benar-benar merupakan terkuat yang bisa didapatkan oleh seorang kultivator di pertempuran sebelumnya. Apakah aku beruntung atau tidak beruntung? Erikin sedikit tercengang. Tampaknya karena peringkat teknik batu awan terlalu tinggi, tarikan puluhan ribu iblis relatif lebih rendah, hanya peringkat ke-11. Tetapi sebagai jenis teknik tambahan, itu bisa lebih kuat dari banyak kekuatan suci yang dikenal karena kekuatannya, yang juga sangat mengesankan. Menyingkirkan 2 gulungan kosong, Erikin bersiap untuk memahami tarikan puluhan ribu iblis. Teknik ini sepertinya tidak terlalu sulit untuk dipraktikkan. Ketika dia berpikir bahwa jika dia telah diburu oleh Rikolong dan yang lainnya sebelumnya, jika dia memiliki kekuatan suci, dia akan segera menjarah Reiki ratusan orang. Erikin menjadi semangat. Adegan ini sangat kuat. Dia khawatir dia tidak usah melarikan diri dengan sangat berbahaya lagi. Pada saat ini, Erikin sudah agak menantikan adegan di mana dia merapalkan teknik ini. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah mungkin ini adalah keterampilan sihir yang menjarah Reiki orang lain dan menggunakannya untuk diri sendiri. Jadi roh pedang penyangkal iblis ini setelah merasakannya, pasti akan kesal lagi. Namun, tidak peduli dia mau bagaimana. Erikin sama sekali tidak peduli dengan orang kuno ini. Konsepnya sendiri agak mirip dengan Dewa Bintang, teknik itu sama dengan benda, kalau dipakai dengan benar akan menjadi baik dan jika digunakan dengan jahat akan menjadi jahat. Selama itu bukan jenis ilmu sihir yang memancing kemarahan dan melanggar garis dasar moral, dia tidak akan peduli. Setelah menggunakan tarikan puluhan ribu iblis, Erikin langsung mengerti cara kerjanya. Kamu bajingan, tebakanku benar, kamu benar-benar mulai berlatih keterampilan sihir.
Merasakan energi iblis dari Eric Kin, suara roh pedang penyangkal iblis bergetar. Dia hanya mengingatkan Eric Kin sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka orang ini benar-benar mulai berlatih keterampilan sihir dalam waktu kurang dari setengah hari. Jatuh ke jalan iblis, kamu sudah tamat, kamu telah jatuh dan cepat atau lambat kamu akan menjadi puppet ketua iblis. Aku ini benar-benar buta. Aku benar-benar mengenali tuan sepertimu yang benar-benar merusak kepolosanku. Lagi pula kamu juga tidak polos lagi, kenapa kamu tidak bekerja sama denganku? Eric Kin menggoda. Mimpi, aku mengutukmu bahwa besok kamu akan dihukum oleh surga dan kebenaran antara langit dan bumi akan membunuhmu, orang yang dirasuki iblis. Roh pedang penyangkal iblis meledak dengan kutukan ganasnya. Diam dan dengan mulutmu itu, beraninya kamu menyebut dirimu benar. Kamu berani menyegelku, Eric Kin mendengus, langsung memperkuat segel dan mengisolasi suara roh pedang penyangkal iblis. Roh pedang penyangkal iblis ini benar-benar berani, sebagai roh pedang ternyata berani mengutuk tuannya, memang aku tidak bisa membuatnya diam. Memikirkan hal itu juga membuatnya pusing, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari bertemu dengan pria kuno seperti itu dan akhirnya menyerap reikinya sendiri sepanjang hari dan bahkan mengutuk dirinya sendiri untuk mati. Cepat atau lambat, aku akan memperbaiki pemikiranmu. Eric Kin menggertakkan gigi. Bukankah itu hanya berlatih teknik kultivasi iblis? Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk untuk menindas orang sembarangan dan menghilangkan semua hati nurani. Tuan, ada sebuah altar di kanan depan pulau. Saat ini, suara Black Demon datang dari depan. Baiklah. Eric Kin pun membuang pikirannya dan terbang ke haluan perahu roh. Black Demon buru-buru menunjuk ke arah itu. Selama beberapa hari terakhir, setelah kultivasi terus-menerus, Black Demon telah berhasil menembus basis kultivasi roh jahat Eric Kin yang diperoleh dari Junaedi Wang dan lainnya. Setelah tahap jiwa murni menerobos ke fase keilahian, peningkatan kultivasi berarti Black Demon dapat melakukan lebih banyak hal. Melihat bayangan altar di pulau itu, Eric Kin pun segera memutar perahunya. Setelah beberapa saat, Eric Kin mendarat di pulau kecil ini. Tidak ada yang istimewa dari altar ini, hanya mengabadikan patung-patung biasa. Tapi alasan mengapa Eric Kin meminta Black Demon untuk memerhatikan sekelilingnya bukanlah karena altar sederhana itu saja. Sesampainya di depan altar, Eric Kin mengeluarkan ke-6 orang dari ruang permata, Riko Zeng. Riko Zeng cukup disiksa oleh klan naga sisik dan kayu misterius sebelumnya dan beberapa dari mereka terluka parah. Dalam beberapa hari terakhir, Eric Kin juga menahan mereka di ruang ini, menggunakan pil mujarab dan cairan spiritual yang dia sempurnakan untuk memulihkannya. Setelah beberapa hari, Riko Zeng dan yang lainnya pulih dari luka mereka dan fondasi kultivasi tidak meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Dia melihat ke-6 orang yang tergantung di udara dengan mata tertutup. Dengan jentikan jarinya, Eric Kin menembakkan beberapa reiki dan 6 orang yang sedang tidur perlahan terbangun. Tempat apa ini? Riko Zeng dan yang lainnya disiksa oleh Riko Long dan yang lainnya sebelumnya dan hampir kehilangan kewarasan mereka. Belakangan, untuk mempercepat pemulihan mereka, Eric Kin bahkan menggunakan pil dewa untuk membuat mereka keluar dari pikiran mereka yang terlelap. Begitu merasakan perubahan di dunia luar, beberapa orang sedikit bingung saat muncul. Mereka ingat bahwa mereka ditangkap oleh Eric Kin, tetapi kemudian pingsan dan ketika mereka bangun, semua rasa sakit di tubuh mereka telah pulih. Kamu, apakah kamu kakak seperguruan Qiyu atau ketua iblis? Kemudian, melihat Eric Kin berdiri di depan, Riko Zeng segera mengubah wajahnya, menarik adik seperguruan di kedua sisi, mundur beberapa langkah dan berteriak.
Dia masih ingat ketika Rico Long berkomunikasi dengan Eric Kin, itu adalah Black Demon yang berbicara dan sepertinya pengendalian tubuh Toby Q. Jika aku adalah ketua iblis, apakah aku akan menyelamatkan dan menyembuhkan luka kalian? Eric Kin tersenyum dan melambaikan tangannya. Black Demon tiba-tiba muncul ke samping sambil tersenyum. Aku memberi salam pada teman seiman sekalian. Mengapa ketua iblis ada di sini? Keenam orang itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi keterkejutan. Bersambung.